suatu kesempatan yang besar, kasih karunia yang besar bagi kehidupan kita. Jika pada kesempatan sore hari ini kita masih diizinkan untuk beribadah melayani Tuhan. Sebagai lagu yang pertama, kita akan menyanyikan lagu nomor 201, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Tata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Ke atas, kasih dari surga. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di tur. Dan doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Tata mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini. Sebab lewat ibadah pelayanan ini kami mendapatkan segala-galanya dari Tuhan. Lewat ibadah pelayanan ini Tuhan hanya merupakan satu-satunya aktivitas yang bisa membawa kami dalam takhta kerajaan surga Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami melakukan ibadah pelayanan kepadamu. Namun kami mengakui banyak kekurangan kelemahan kami, ketidaklayaan, ketidakmampuan kami menyelenggarakan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, juga dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami, mujizat terjadi di tengah kami Tuhan. Jangan ibadah kering tanpa arti Tuhan, tolong kami semua. Demikian Tuhan, saudara-saudara dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Demikian mereka Tuhan yang berlibur di luar kota, luar pulau dan lain-lain semua, Engkau tetap jaga, lindungi, sertai beri kebenaran, ketaatan yang dari surga. Tuhan tolong kiranya sampai kembali bersama kami bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah,
saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung internet, siaran tunda. Biarlah kasih setia Tuhan yang selalu menaungi kita, menyatukan kita dalam ibadah kita pada kesempatan sore ini. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian nomor 398, Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan tempo yang lebih cepat, dengan suasana yang gembira. Walaupun suasana mungkin dingin, hujan, tapi biarlah kuasa Roh Kudus membangkitkan sukacita kita. Kita sama-sama bangkit berdiri dengan kita nyanyikan dengan tempo yang cepat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita gugur. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Kata sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu mengalir dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita gugur. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kembali dari Pesalu nomor 72, Hari Lepas Hari. Pesalu 72. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah sekali lagi. Hari lepas hari, hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Kapan kita boleh merasakan hari lepas hari kita semakin bertambah di dalam sukacita? Yaitu pada saat kita mengalami keubahan hidup. Kita mulai terlepas dari dosa-dosa yang membelenggu kehidupan kita. Mungkin kita ada keberatan, percikan darah. Tapi jika kita tetap memandang kepada Tuhan, kita percaya, kita meyakini, dan memang pasti Tuhan menyertai kita. Semakin berat beban yang harus kita pikul, semakin kita memandang kepada Tuhan. Pada saatnya kita akan melihat pelangi kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita tetap pujikan pujian ini dengan kita sama-sama bangkit berdiri dengan bersuka cita. Kita menyatakan bahwa kita sudah terlepas dari dosa oleh karena firman pengajaran yang benar. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah sekali lagi. Hari lepas hari, hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan pujian sekali lagi dari nyanyian rohani nomor 284, Keindahan di dalam Yesus. 284 dari nyanyian rohani. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia.
ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Kita tetap pujikan pujian ini sekali lagi. Kemudian jika dari antara saudara rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, waktu di depan disediakan bagi saudara. Keindahan di dalam Yesus. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Tuhan, biarlah keindahan yang kita rasakan setiap hari, karena firman yang selalu mengubahkan kehidupan kita. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 311, doa. Di dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu, kedamaian dalam hidupku. Doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Ayat yang kedua. Bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku, padamu aku bersujud. Mohon bimbingan dalam hidupku. Doa membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Ialah ini menjadi suatu kerinduan yang semakin memuncak di dalam kehidupan kita, yaitu doa, terutama doa pribadi. Mungkin kalau kita di gereja, kita bisa mudah mengikuti, apalagi kalau sebelah kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, kita pun akan bisa ikut kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi pada saat di rumah, mungkin perasaan capek dan lain sebagainya. Tapi biarlah suatu kerinduan yang besar bagi kehidupan kita, untuk semakin hari
doa pribadi itu semakin meningkat, semakin sungguh-sungguh kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita tetapkan pujian ini dari bait yang kedua, kemudian vokal grup akan menjampaikan pujiannya bagi Tuhan. Bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku, padamu aku bersujud. Mohon bimbingan dalam hidupku. Doa membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Seringkali ku melayani dengan kekuatan sendiri. Awalnya mudah, rasanya hebat, namun tak pernah ku puas. Namun firman pengajaranmu terus mengatur masa mudaku. Sucikan hati yang keras ini untuk tulus melayani. Melayani Tuhan Yesus harus dengan hati yang suci, rela hati untuk berkorban, seperti teladan korban Kristus. Memuaskan Tuhan selalu berkenan, sampai tangan kakinya diulurkan. Memuaskan hidup kita, beri wajah berseri penuh bahagia. Dengan kekuatan sendiri, awalnya mudah, rasanya hebat, namun tak pernah ku puas. Namun firman pengajaranmu terus mengasuh masa mudaku. Sucikan hati yang keras ini untuk tulus melayani. Melayani Tuhan Yesus harus dengan hati yang suci, rela hati untuk berkorban, seperti teladan korban Kristus. Memuaskan Tuhan selalu berkenan, sampai tangan kasih-Nya diulurkan. Memuaskan hidup kita, beri wajah berseri penuh bahagia. Melayani Tuhan Yesus harus dengan hati yang suci, rela hati untuk berkorban, seperti teladan korban Kristus. Memuaskan Tuhan selalu berkenan, sampai tangan kasih-Nya diulurkan. Memuaskan hidup kita, beri wajah berseri penuh bahagia. Memuaskan Tuhan selalu berkenan, sampai tangan kasih-Nya diulurkan. Memuaskan
hidup kita beri wajah berseri penuh bahagia. Puji Tuhan. Sebagai pujian yang terakhir, kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian tambahan nomor 60, Tetap Setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kata selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita sudah sering mendengarkan firman tentang penjahat yang disalib di sebelah Tuhan. Kita tidak tahu masa kecilnya bagaimana, tapi kita tahu di akhir hidupnya dia adalah hidup yang terkutuk, hidup yang akan binasa. Tetapi saat dia mulai kembali kepada Tuhan, kasih setia Tuhan tidak melupakannya. Mungkin penjahat ini sudah melupakan kasih setia Tuhan, tapi Tuhan tidak melupakan kasih setianya kepada dia. Dia diberi kesempatan untuk mendapatkan kembali kasih setia Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Dari kecil, remaja, mungkin bertumbuh dewasa, kita sungguh-sungguh di dalam ibadah dan pelayanan kita. Kita tidak mau di akhir hidup kita menjadi tidak setia, melupakan kasih setia Tuhan. Banyak contoh di dalam Alkitab, salah satunya Yudas. Saya pikir kalau dia sampai terpilih menjadi seorang rasul, tentunya kehidupan yang sungguh-sungguh, dimulai dari kecil dia sungguh-sungguh. Tapi sayang di akhir hidupnya, dia kehilangan kasih setia Tuhan. Kita tidak tahu keadaan kita sekarang, tapi biarlah firman yang akan disampaikan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mengalami keterpurukan, tapi bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan itu? Firman akan mengingatkan kehidupan kita. Kasih setia Tuhan mengingat kehidupan kita. Kita akan dipulihkan. Atau mungkin kita mengalami keberhasilan. Tapi biarlah kasih setia Tuhan mengingatkan kita. Supaya kita merasakan bahwa semuanya itu hanya kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya Tuhan mendapati kehidupan kita setia di hadapannya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tetap akan pujikan pujian ini. Kemudian waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
hati setia. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang mata dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Apapun keadaan kami pada sore malam hari ini, kami percaya masih ada kasih setia dan kebaikan-Mu bagi kami semua. Terbukti Engkau masih mau memberitakan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu kepada kami semua Tuhan. Firman yang mampu menolong kami semua, firman yang mampu menghibur kami, firman yang mampu menguatkan kami, firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau, firman yang mampu mengangkat kemerosotan-kemerosotan dalam kehidupan kami. Bukakanlah firman-Mu bagi kami sangat membutuhkannya Tuhan, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Supratto Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan pada malam ini. Firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah rumah tangga kami, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami Tuhan. Masalah-masalah kami, bahkan kami menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu. Kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk jaminan hidup sekarang, masa depan yang indah sampai hidup kekal selama-lamanya bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah Tuhan kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu, syukur hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Mbak. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, Om menyampaikan terima kasih atas doa-doa dari kaum muda semua yang sudah mendoakan perjalanan ke Medan dan selanjutnya pelayanan di sana, dan semua sudah Tuhan tolong, Tuhan bekerja di sana.
Terima kasih, Tuhan memberkati, dan masih butuh doa-doa untuk pelayanan di sini, di WN4 Surabaya, di Medan, juga untuk Lempinel Kristus Ajaib, untuk kunjungan-kunjungan dimanapun juga Tuhan mengutus. Biarlah kaum muda selalu mendoakan dan Tuhan memberkati kita semuanya. Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal 8 ini menunjuk tentang pelita emas. Ya, ada 7 lampu sehingga ada 7 cerita. Di dalam Lukas pasal 8 itu adalah 7 lampu di dalam pada pelita emas. 7 lampu yang terang pada pelita emas. Itu 7 cerita di dalam Lukas pasal 8. Mulai cerita pertama perempuan yang melayani Yesus. Cerita kedua perumpamaan tentang seorang penabur. Cerita ketiga perumpamaan tentang pelita. Cerita keempat Yesus dan sanak saudaranya. Cerita kelima, angin ribut diredakan. Dan malam ini kita berada pada cerita yang ke-6. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lukas 8, 26 sampai 39. Yesus mengusir, judulnya, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dari orang Gerasa. Ya? Jadi Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kita baca. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat sunyi, ke tempat pekuburan. Jadi ini setan merasuk atau menguasai. Setan merasuk, menguasai hati, pikiran, jiwa, roh dan jiwa. Setan merasuk atau menguasai hati dan pikiran, roh dan jiwa manusia. Dengarkan baik-baik, termasuk anak Tuhan, kaum muda, termasuk hamba Tuhan, termasuk pelayan Tuhan. Setan mau merasuk atau menguasai hati dan pikiran, roh dan jiwa. Hati, pikiran, roh dan jiwa manusia umum, tapi juga termasuk anak Tuhan, kaum muda. Ya, juga hamba Tuhan semacam saya, juga pelayan Tuhan. Mau dirasuk semua. Mau dikuasai oleh setan. Nah, semoga kita bisa mengerti setan, roh jahat, roh najis itu setan dalam bentuk roh jahat, roh najis mau merasuk, mau menguasai hati, pikiran, jiwa, roh. Ya, manusia, anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan semua. Nah, kita lihat di dalam cerita Lukas pasal 8 tadi ini, ayat 26 sampai ayat 39. Kita masih baca sampai 29, nanti dilanjutkan Sabtu depan dan seterusnya. Ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hati pikirannya, roh jiwanya dirasuk oleh setan, oleh roh jahat dan roh najis. Ada 3 keadaan anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang hati pikirannya, roh jiwanya dirasuk setan, roh jahat dan roh najis. Yaitu pertama tadi, seperti orang Gerasa yang ada di pekuburan. Jadi itu orang dirasuk. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan dirasuk oleh setan, roh jahat, roh najis, seperti orang Gerasa yang tinggal di pekuburan, yang diam di pekuburan. Ya, enggak mau di rumahnya, maunya di kuburan. Ya, di pekuburan. Yang kedua, nanti ayat 33, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi. Seperti babi-babi.
Ya, seperti babi. Seperti babi-babi. Jadi sekalipun manusia, sekalipun hamba Tuhan, kaum muda, pelayan Tuhan, kalau sudah dirasuk roh jahat najis, seperti babi. Nah tadi seperti orang Gerasa yang tinggal di kuburan. Tidak mau di rumahnya, biar rumahnya lantai 3, rumahnya bagus, tidak mau, di kuburan. Yang kedua seperti babi, lebih menurun lagi. Seperti babi. Yang ketiga, ayat 34, ayat yang ke-34, setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, seperti penjaga babi. Nah ini 3 keadaan. 3 keadaan anak Tuhan, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang dirasuk, yang hati, pikirannya, roh, jiwanya dirasuk setan atau roh jahat dan roh najis. Yaitu satu seperti orang Gerasa yang ada di pekuburan. Yang kedua seperti babi-babi. Yang ketiga seperti penjaga babi. Malam ini kita belajar yang pertama. Seperti orang Gerasa, ini bangsa kafir. Orang Gerasa ini bangsa kafir, kita semua. Seperti orang Gerasa atau bangsa kafir yang ada di pekuburan. Nah itu dirasuk setan. Dirasuk roh jahat, roh najis, jiwa rohnya. Hati pikirannya dirasuk roh jahat, roh najis. Seperti orang Gerasa, bangsa kafir yang ada di pekuburan. Seperti orang Gerasa, bangsa kafir yang ada di pekuburan. Yang ada di pekuburan. Ya semoga kita mengerti. Coba kita belajar dulu. Ini tidak suka di rumah. Jadi kalau dirasuk setan, roh jahatnya tidak suka di rumah. Sukanya di pekuburan. Tidak suka di rumah. Rumah tangga, rumah Tuhan apalagi. Tidak suka. Sukanya di pekuburan. Jadi tidak suka di rumah saja. Tidak suka di rumah tangga, rumah ibadah, rumah Tuhan. Tidak suka beribadah tapi sukanya di pekuburan. Apa artinya pekuburan? Sekarang mungkin, wah selamat, saya tidak di kuburan, saya senang di rumah, ya saya senang di sana, tempat yang indah itu. Selamat. Wah ini sekarang arti rohani. Ya, pekuburan arti rohaninya, secara arti jasmaninya, pekuburan artinya jasmani dulu, ya memang tempat orang mati itu. Pekuburan artinya ada 2. Yang pertama secara jasmani, tempat pemakaman orang mati, mati tubuh. Tempat pemakaman orang mati. Ya, secara tubuh, mati tubuh. Kalau di Malang orang Kristen itu disukun dan lain-lain. Ya. Nah, itu tempat pemakaman orang mati secara tubuh. Tapi arti rohani, secara rohani, tempat atau sarana di mana roh jahat dan najis berkuasa. Tempat atau sarana di mana roh jahat dan roh najis berkuasa untuk membuat manusia umumnya, anak Tuhan, kaum muda, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mati rohani, kering rohani. Tempat atau sarana di mana roh jahat dan roh najis berkuasa untuk membuat manusia umum, kaum muda di luar Tuhan itu manusia, anak Tuhan, kaum muda, hamba Tuhan, pelayan Tuhan saja menjadi mati rohani, membuat mati rohani atau kering rohani dan masuk kematian yang kedua, neraka selama-lamanya. Mati rohani, kering rohani, masuk ke neraka, kematian kedua, neraka selama-lamanya. Nah ini sakit rohaninya, mati rohaninya, kering rohani. Secara tubuh mungkin seger, tapi secara jiwa roh dia sudah mati, kering rohaninya. Itu menuju kepada kematian kedua, neraka. Nah itulah kuburan. Contohnya, kuburan-kuburan modern ini contohnya sekarang, yaitu perjudian, tempat-tempat berjudi. Nah itu mati rohani kalau pergi ke sana, kering rohani. Sehingga itu bisa masuk neraka binasa. Betul. Maaf, pelacuran, perjudian, pelacuran, ya, diskotik, gedung bioskop, ya. Nah ini tempat-tempat yang membuat mati rohani. Buku-buku porno, tontonan-tontonan najis, buku-buku porno, film-film porno,
Nah, makanya kenapa lu gedung bioskop kan ada yang tanya, sama om di rumah lihat TV, lain, beda, ya beda, ya beda, banyak bedanya. Di sana ada ekstra film yang tidak baik, gambar-gambar tidak baik, dan pergaulannya tidak baik juga di dalam. Ya, gelap-gelapan itu tidak baik pergaulannya itu di dalam. Beda itu. Kalau nonton TV di rumah dengan keluarga, dengan orang tua, saja itu baik, masih bisa, saja. Apalagi acara-acara yang berguna bagi kita, ya silahkan. Tapi jangan sampai tempat-tempat yang mematikan, saja. Tapi hati-hati juga, ibadah juga bisa jadi kuburan. Ibadah atau persekutuan di sekolah di mana yang tidak benar. Ibadah atau persekutuan yang tidak benar, yang tidak ada pembukaan firman tanpa pengajaran yang benar, tidak sesuai firman pengajaran, itu kuburan juga, mati rohani. Ya, ibadah atau persekutuan yang tidak benar sama dengan tanpa firman pengajaran yang benar saja, atau tidak sesuai firman pengajaran di mana saja, mati rohani. Nah itu saja, itu pengertian dari kuburan. Nah, ini orang yang dirasuk roh jahat, roh najis, suka di tempat kuburan, terutama kuburan secara rohani tadi, tempat-tempat di mana terjadi maut, kematian kedua, ya, perjudian, pelacuran, buku-buku porno dan lain-lain, itu semua, gedung bioskop, diskotik, macam-macam, semuanya, sampai ibadah yang tidak benar, persekutuan yang tidak benar. Nah itu suka di situ. Kalau yang benar dia malah tidak suka. Semoga kita bisa melihat. Tanda-tandanya itu tadi artinya. Tanda-tanda orang yang kerasukan, roh jahat, najis atau mati rohaninya ini sudah. Gimana sih om orang mati rohani itu? Tanda-tanda orang yang kerasukan roh jahat dan roh najis, mati rohani. A, tadi disebutkan di ayat yang ke ya, saja. Yang pertama yaitu telanjang, saja. Telanjang itu, ya, telanjang dia itu. Telanjang, tidak berpakaian atau telanjang, tidak berpakaian atau telanjang, saja. Tidak berpakaian di ayat yang ke-27 itu ya. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuk oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Sudah lama tidak berpakaian. Tidak berpakaian sama dengan telanjang. Artinya sekarang berbuat dosa. Berbuat dosa. Sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan. Berbuat dosa, telanjang. Berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan dan lain. Nah itu saja semuanya, penyimpangan seks semua itu terjadi. Homoseks, lesbian, seks pada diri sendiri, nikah yang salah itu. Ya, berbuat dosa, hidup dalam dosa. Sampai puncaknya dosa, enjoy dalam dosa. Sudah lama dia. Sudah lama tidak jadi dipertahankan dosa itu. Ada teguran dan dipertahankan dosa. Sudah lama dia tidak berpakaian. Nah, berbuat dosa, lalu bertahan. Hidup dalam dosa, mempertahankan dosa. Enjoy dalam dosa-dosa sampai puncaknya. Enjoy. Nah ini saudara. Tidak mau bertobat lagi. Nah ini orang sudah mati rohani. Tapi kalau orang berbuat dosa, ampuni Tuhan. Masih ditolong. Masih ditolong. Tapi kalau sudah rasa tidak salah, enjoy dan ini sudah gawat. Udah mati rohani, kering rohani. Ya, semoga kita. Kemudian tidak berada di rumah, tidak tinggal dalam rumah. Tidak tinggal dalam rumah. Ya, tidak tinggal dalam rumah artinya tidak tinggal dalam rumah ibadah. Ya, tidak mau, tidak setia sampai tidak mau beribadah melayan Tuhan. Tidak setia sampai tidak mau beribadah melayan Tuhan. Sudah kering rohaninya. Sudah kering rohaninya. Ya. Sudah kering rohaninya.
tidak mau beribadah, tidak setia sampai tidak mau beribadah dan melayani Tuhan. Itu bahaya sudah. Kalau mulai tidak setia, ini hati-hati loh ya. Sudah kering, mati rohani. Itu menuju kematian kedua. Sedang menuju kematian kedua. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kemudian rumah itu juga rumah tangga. Tidak tinggal dalam rumah. Tidak tinggal dalam rumah ibadah tadi. Tidak setia, tidak tinggal dalam rumah tangga. Tidak tinggal dalam rumah tangga. Terpisah dari keluarga. Terpisah dari keluarga. Jadi sekalipun di rumah, enggak saya tinggal di rumah kok. Sekalipun di rumah tetapi tidak ada hubungan yang baik antara suami istri, anak orang tua, tidak ada hubungan yang baik. Itu artinya tidak tinggal di rumah. Saja, tidak tinggal di rumah. Itu terpisah dari keluarga. Sekalipun ada di rumah tapi rasa jauh dia. Saja, tetapi tidak ada hubungan yang baik antara suami istri, antara anak orang tua, tidak ada hubungan yang baik. Tidak saling menyapa, tidak saling memperhatikan, tidak taat. Kalau anak-anak ini tidak taat, tidak dengar-dengar. Nah, itu tidak tinggal di rumah itu sebenarnya. Sekalipun ada di rumah. Artinya sudah tidak tinggal di rumah, itu gejala mati rohani. Saja, tidak saling menyapa, tidak saling memperhatikan, terserahlah dia. Egois sudah. Sampai tidak taat, tidak dengar-dengar. Itu B yang kedua, tidak tinggal di rumah istilahnya. Terus C, satu lagi, ayat yang ke-29. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan ke tempat-tempat yang sunyi. Dihalau oleh setan ke tempat yang sunyi. Dirantai, lepas, tidak bisa dijinakkan. Ya, liar. Jadi liar. Saja. Yang ke C itu tidak bisa dijinakkan, liar. Artinya sekarang, ya seperti binatang buas, tidak bisa dijinakkan, liar. Artinya tidak bisa dinasihati, apalagi ditegur, marah dia. Tidak bisa dinasihati, apalagi ditegur. Saja, tidak bisa diatur. Kamu gini, nggak mau. Tidak bisa dinasihati, apalagi ditegur, tidak bisa diatur. Kamu gini loh, tidak bisa diatur. Sembarang terserah aku lah. Nah, ini gejala. Tidak bisa dijinakkan. Dirantai, tapi putus terus rantai. Tidak bisa. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sama dengan juga tidak bisa dijinakkan, liar artinya tidak tergembala. Tidak bisa digembalakan, tidak tergembala. Ya, tidak tergembala. Jadi ibadahnya sistem berburu. Beredar-edar. Berburu daging seperti Esau. Ibadahnya adalah sistem beredar-edar. Beredar-edar. Berburu daging. Hanya untuk mencari kepuasan daging. Seperti Esau. Itu ibadah. Beredar-edar. Berburu daging. Hanya beredar-edar. Tidak tergembala sama dengan beredar-edar. Ibadah sistem beredar-edar. Saja. Ibadah sistem beredar-edar. Berburu daging seperti Esau. Hanya mencari kepentingan daging, kepuasan daging, perkara-perkara daging. Hanya itu yang dicari dalam ibadah. Dan dia tidak pernah merasa kepuasan surga. Tidak pernah merasakan kepuasan surga. Saja. Sehingga selalu mencari kepuasan di dunia ini. Dia anak Tuhan tapi cari kepuasan di dunia. Atau sebaliknya kepuasan di dunia masuk di dalam gereja Tuhan sekarang. Karena ibadahnya sistem beredar-edar. Tidak tergembala. Saja, semoga kita bisa. Akibatnya itu tadi. Mati rohani, kering rohani, mati rohani. Dan menuju kematian kedua. Binasa selamanya di neraka. Ini tanda-tanda orang yang mati rohani, kering rohani. Itu saja, ada 3 tanda malam ini. Yang pertama, tidak berpakaian, telanjang, berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Ya, dosa makan, minum, kawin, mengawinkan. Hidup dalam dosa, mempertahankan dosa, enjoy dalam dosa, tidak mau bertobat.
Yang kedua terpisah, tidak tinggal di dalam rumah. Rumah secara rohani, rumah ibadah, tidak setia, itu sudah mati. Kemudian tidak tinggal dalam rumah, terpisah dari keluarga. Tidak ada hubungan yang baik lagi. Tidak taat, tidak saling menyapa, tidak saling memperhatikan, tidak taat, tidak dengar-dengaran kaum muda. Nah, itu sudah terpisah. Dan ketiga, tidak bisa dijinakkan, liar. Tidak bisa diatur, tidak bisa dinasihati, tidak bisa ditegur, tidak tergembala, hanya seperti Esau. Akibatnya masuk kematian yang kedua. Mati rohani itu masuk kematian yang kedua, neraka selama-lamanya. Binasa di neraka selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Jadi akibatnya itu, dia sengsara, menderita, ditambah. Jadi kalau mati rohani itu kering, akibatnya sengsara, menderita, air mata, suasana kutukan sampai kematian yang kedua, ditambah. Akibatnya. Jadi orang mati rohani itu jangan pikir berbuat dosa itu enak. Enggak. Mati rohani, kering rohani itu akan merasa menderita, sengsara, air mata, suasana kutukan, letih lesu, beban berat, suasana kutukan sampai kematian yang kedua. Binasa di neraka selama-lamanya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Tapi puji syukur, Yesus harus menempuh gelombang yang dahsyat. Angin gelombang. Yesus harus menyeberang ini. Yesus datang melewati angin ribut dan gelombang untuk menolong bangsa kafir, orang dirasa yang dirasuk setan. Nah, Tuhan tidak rela kalau bangsa kafir ini sengsara, kutukan sampai binasa, tidak rela. Yesus datang melewati angin ribut dan gelombang untuk menolong bangsa kafir yang dirasuk roh jahat dan najis. Artinya sekarang, kalau dulu memang Yesus melewati gelombang untuk menolong orang Gerasa yang dirasuk, bangsa kafir yang dirasuk oleh roh jahat, roh najis, dirasuk setan. Sekarang artinya, Yesus rela mati di kayu salib. Yesus rela mati di kayu salib untuk menolong bangsa kafir, kita semua. Yesus rela mati di kayu salib untuk menolong bangsa kafir, kita semua. Nah, ini sungguh-sungguh. Jadi Yesus rela mati di kayu salib untuk menolong bangsa kafir. Untuk menolong bangsa kafir yang dirasuk roh jahat najis, yang binasa, yang dalam kutukan dan binasa. Sengsara, air mata, gagal, itulah kutukan. Letih lesu, beban berat, sampai kalau dilanjutkan binasa. Yesus tidak rela, sebab itu Yesus menyeberang dulu. Yesus datang melewati angin gelombang. Gelombang, angin ribut dan gelombang. Sekarang artinya Yesus rela mati di kayu salib untuk menolong bangsa kafir yang dirasuk roh jahat najis, yang dalam kutukan, penderitaan dan kebinasaan. Yesus mau tolong. Yohanes 19 33 sampai 34. Injil Yohanes pasal 19 ayat 33 sampai yang ke-34. Yohanes pasal 19 ayat 33 sampai ayat 34. Tetapi ketika mereka atau 32 mulai, maka datanglah prajurit itu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Karena belum mati, dipatahkan kakinya supaya mati. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi waktu Yesus disalib dengan dua penjatu menjelang hari Sabat. Malamnya sudah Sabat, besoknya Sabat, ini menjelang hari Sabat. Mayat tidak boleh tergantung, malam itu mayat harus sudah diturunkan. Jadi kalau 3 orang ini, penjahat 2, Yesus 1, kalau 3 orang tidak mati, patahkan kakinya supaya cepat mati, mayatnya diturunkan. Waktu datang penjahat 1, penjahat 2, sama-sama belum mati, dipatahkan kaki supaya cepat mati, diturunkan. Tapi kalau ketika prajurit datang pada Yesus, sudah mati. Tidak jadi dipatahkan kaki, tapi ditombak lambungnya. Ditikam lambungnya dengan tombak. Ditikam lambungnya. Luka kelima. Luka kelima.
keluar darah dan air. Jadi sebenarnya Yesus sudah mati dengan 4 luka utama. 2 di tangan, 2 di kaki. Untuk menolong bangsa Israel. Untuk menolong menyelamatkan bangsa Israel. Umat pilihannya. Bangsa kafir belum. Bangsa kafir belum. Ya, bangsa kafir belum. Nah, sesudah itu Yesus mati sudah dengan 4 luka utama. 2 di tangan, 2 di kaki untuk menolong menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kemudian karena dia sudah mati, maka prajurit membuat luka kelima, menikam lambung Yesus dengan tombak, sehingga terjadi luka kelima di lambung yang paling besar, paling dalam, yang mengeluarkan darah dan air, adalah untuk menyelamatkan bangsa kafir, orang Gerasa. Bangsa kafir, orang Gerasa. Nah, ayo sungguh-sungguh. Ya. Ini harganya Tuhan menolong kita, kaum muda termasuk. Mungkin ada seperti orang Gerasa ini yang sudah dirasuk roh jahat, roh najis, mati rohani, kering rohani dengan tanda-tanda tadi. Saya ulangi lagi, tanda-tanda tidak berpakaian, berbuat dosa sampai puncak dosa-dosa, makan minum, kawin mengawinkan, sudah enjoy, tidak mau lepas lagi. Ya, mempertahankan dosa sudah. Hidup dalam dosa, puncaknya dosa itu. Dosa makan minum, enjoy dalam dosa. Nah, ini sudah mati rohani. Ya, mati rohani. Kemudian terpisah, tidak tinggal di dalam rumah. Rumah Tuhan tidak setia. Tidak mau beribadah melayani. Rumah tangga masih ada di rumah, mungkin tidak lari. Yang lari balik ya ke rumah. Ya, kecuali kos, saya kos om ya silakan. So, ya. Karena sekolah. Tapi kalau lari minggat dari rumah kembali. Ya. Kalau ada rumah di Malang kembali ke rumah. Ya, kembali. So, ya. Jangan minggat. Nah itu. Tidak mau tinggal di rumah. Artinya mungkin ya itu minggat pertama bisa itu. Kedua sekali minggat orang lain tidak ngerti apa. Lari dari rumah. Lari dari rumah karena marah sama orang tua. Dan itu termasuk sudah mati rohani. Tidak mau aku lagi. Itu termasuk mati rohani. Kemudian saja sekalipun masih ada di dalam rumah, tapi hubungannya tidak baik antara suami istri, anak orang tua tidak baik, tidak saling memperhatikan, tidak saling menyapa, tidak saling baik, tidak taat, tidak dengar-dengar, bentak-bentak dan lain-lain. Ini tidak baik. Itu sudah mati rohani, kering rohani. Dan diborgol, ya, dirantai tapi lepas, liar, tidak bisa dijinakkan. Tidak bisa diatur, tidak bisa dinasihati, tidak apalagi ditegur, ngamuk, gantian. Dia yang salah, orang tuanya menasihati, menegur, malah orang tuanya yang diamui. Wah, ini gawat. Ini sudah liar betul-betul. Liar betul-betul. Tidak tergembala. Ya, hati-hati. Liar, tidak bisa diatur, tidak tergembala, beredar-edar seperti esok hanya cari yang daging, ibadah tapi cari daging. Bahaya. Akibatnya dia kutukan, menderita, mati rohani, kering roh itu menderita, letih lesu, beban berat, gagal dan lain, suasana kutukan sampai kebinasaan. Tapi Tuhan tidak rela. Kaum muda, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hidup dalam kutukan. Bangsa kafir ini hidup dalam kutukan sampai kebinasaan. Yesus melewati angin ribut dan gelombang untuk mencapai Gerasa, orang Gerasa. Dia rela menembusi bahaya angin gelombang. Artinya Yesus rela mati di kayu salib untuk menolong bangsa kafir. Dia mati dengan 4 luka untuk menolong bangsa Israel. Luka kelima dia rela, sudah mati ditusuk, rela untuk menolong bangsa kafir. Amin. Dari lambung keluar darah dan air. Jadi bangsa kafir supaya tertolong harus menerima tanda darah dan air. Darah sama dengan bertobat. Malam ini bertobat. Darah itu bertobat. Berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan. Mati terhadap dosa malam. Bertobat. Mati terhadap dosa. Tadi itu sudah ABC itu. Ayo. Tidak berpakaian. Ayo. Berhenti. Berhenti. Stop. Telanjang. Stop. Stop. Saja. Telanjang itu stop. Tidak ada di rumah. Tidak mau tinggal di rumah. Ayo. Yang tidak setia ibadah. Stop. Kembali. Sungguh-sungguh. Sebelum terlambat semuanya. Sebelum terlambat semuanya. Sebelum terlambat semuanya.
Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Ya. Kemudian juga di rumah tangga, ayo hubungan dengan orang tua yang baik, taat dengar-dengar, tunduklah, taat dengar-dengar pada orang tua, ya, yang baik semuanya. Kemudian bisa tergembala, bisa dinasihati, ya, bisa diatur gini loh, gini diatur bisa, jangan ini sendiri, bisa dinasihati, ditegur, bisa digembalakan, bisa digembalakan. Nah, kalau tidak akibatnya ini, ya, kutukan. Semua kutukan. Ayo lepaskan. Stop, bertobat. Maaf juga sebenarnya itu kutukan juga tidak waras. Kaum muda tidak waras. Akibatnya tidak waras. Jiwa dan rohnya tidak waras itu dikuasai setan. Tadi ditambah lagi. Akibatnya itu kalau ABC itu 3 tandanya. Akibatnya itu bukan cuma kutukan. Tidak waras. Tidak waras. Tidak sehat jiwa rohnya. Mungkin badannya hebat. Fitness dia hebat badan, tapi jiwa rohnya tidak waras, tidak baik, tidak waras. Ya, itu. Semoga kita mengerti. Tidak waras jiwa rohnya. Nah, suasana kutukan sampai kebinasaan. Ayo, Yesus menolong. Harus terima darah dan air. Darah bertobat dari ABC itu, bertobat. Kemudian air itu baptisan air. Orang mati terhadap dosa harus dikubur. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Ini baptisan air yang benar. Ya. Baptisan air yang benar. Nah, ini Roma 6 ayat yang keempat. Roma 6 ayat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Harus dikubur. Baptisan air benar, orang yang sudah mati terhadap dosa bertobat harus dikuburkan. Dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga dia bangkit dari air, keluar dari air bersama Yesus untuk mendapatkan hidup baru. Mendapatkan hidup baru, hidup surgawi. Apa itu hidup surgawi? Kelepasan dari dosa. Ya, bertobat seringkali, lihat saya, bertobat itu jalan berhenti. Berhenti berbuat dosa. Sana ke neraka, ya. Berhenti, balik kepada Tuhan, sana ke surga. Seringkali balik kanan lagi. Nah, seringkali bisa kembali lagi. Tapi kalau baptisan air lebih tinggi lagi. Jadi sudah bertobat, mati, masukkan dalam baptisan air bersama Yesus, keluar, hidup baru itu lepas dari dosa. Artinya tidak mau berbuat dosa. Sekalipun ada kesempatan, ada keuntungan, ada ancaman, ada apa, tidak mau berbuat dosa. Tidak mau berbuat dosa. Sekalipun ada ancaman, ada kesempatan, ada keuntungan, ada ancaman dan tidak mau. Seperti Yusuf tidak mau, biar diapakan, dimasukkan ke penjara, tidak salah, tidak mau. Tidak mau berbuat dosa. Itu kelepasan dari dosa. Kelepasan. Tapi kalau cuma bertobat, berhenti berbuat dosa, balik pada Tuhan, nanti digoda lagi, balik lagi. Nah, tapi kalau sudah baptisan air, lepas betul-betul dari dosa. Lepas betul-betul dari dosa. Bisa bedanya ya, mengerti ya? Betul-betul ada kesempatan, tidak mau. Seperti Yusuf, digoda tidak mau, dipaksa tidak mau, dimasukkan penjara tidak mau. Tidak mau berbuat dosa. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ini bangsa kafir harus menerima tanda darah dan tanda air, bertobat, hidup baru itu lepas dari dosa. Hidup baru juga taat dengar-dengaran. Hidup baru itu taat dengar-dengaran. Itu hidup surgawi. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dia ditinggikan setinggi-tinggi sampai di surga. Nah, jadi hidup baru, kelepasan dari dosa dan taat dengar-dengar. Taat dengar-dengar. Nah, semoga kita bisa mengerti. Jika bangsa kafir bertobat, ditambah taat dengar-dengaran, itu berarti ada pribadi Yesus yang mengusir roh jahat dan roh najis dari dalam hidup. Tidak ada roh jahat, roh najis. Ya, jika kita bangsa kafir bertobat dan taat dengar-dengaran tadi, maka ada pribadi Yesus dalam kehidupan kita yang mengusir roh jahat dan najis. Kita bebas dari roh jahat najis. Semoga kita mengerti.
Ayo malam ini. Ada 3 gejala ini. Tanda dirasuk roh jahat najis. Kering rohani mati. Tadi 3 tanda saya ulang-ulang. Tidak berpakaian, telanjang, tidak mau tinggal di rumah. Liar, tidak bisa dibelenggu. Liar. Dia lepas. Ya, liar, maafkan lu. Liar itu jalang juga. Liar. Soalnya tidak bisa dinasihati, tidak bisa ini. Seperti keledai jalang, keledai liar. Ya, najis biasanya. Soalnya hati-hati. Nah inilah. Soalnya ini yang membuat tidak waras hidupnya. Tidak waras. Coba jiwa rohnya tidak waras. Ya. Bagaimana tidak waras coba? Nah, orang tua dilawan. Masih minta SPP, masih minta ini. Tapi melawan orang kan tidak waras. Betul? Tidak waras itu. Kalau waras kan, saya mau minta SPP. Ya, jadi saya baik-baik lah. Melawan, tapi minta ini, minta itu. Kan tidak waras. Nah, itu dirasuk roh setan. Saya dirasuk roh setan. Nah, kita sungguh-sungguhlah malam ini. Supaya waras. Nah, ini jadi hasilnya sekarang. Kalau sudah kita bisa bertobat, taat dengar-dengaran. Nah, bertobat, taat dengar-dengaran. Ada pribadi Yesus yang mengusir roh jahat, roh najis itu. Hasilnya, ini saja Markus 5 ayat 15 hasilnya. Markus 5 ayat yang ke ya, jadi tadi tidak waras menjadi waras sekarang. Ya, tadi tidak waras menjadi waras sekarang. Ayo, sungguh-sungguh hari-hari ini ya. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan supaya kita tidak sudah waras. Di Lukas ya, tadi Lukas 8 ayat 35, Markus 5:15 juga ada. Lukas 8 ini cerita yang sama. Lukas 8:35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang ditinggalkan setan itu duduk di kaki Yesus. Ia berpakaian dan sudah waras. Sudah waras. Nah, ini sudah waras, menjadi waras. Ya. Sudah waras. Menjadi waras. Artinya apa waras? Jiwa rohnya itu waras. Sehat, jiwa rohnya waras. Akal budinya, hatinya sehat. Jiwa rohnya sehat. Akal budi, pikiran ditambah hatinya sehat. Jiwa rohnya sehat. Sehingga bisa ditulisi firman. Kalau sehat ditulisi firman. Kalau tidak sehat diukir roh jahat, roh najis. Dikuasai roh jahat, roh najis. Kalau sehat waras, ditulisi firman. Ibrani 10, 16, 17. Ibrani 10, ayat 16, 17. Ayo pulang dari tempat ini menjadi orang yang waras. Saja orang mendustai orang tua, tidak waras. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang baik sama kita. Lalu kita dustai, tadi kita lawan. Kita tidak taat, kita lawan. Nah, tidak waras. Kita dustai orang tua, tidak waras. Macam-macam. Yang tidak baik, tidak waras itu. Ya, tidak waras itu. Ya. Kalau orang tidak waras lalu disuruh menikah bagaimana? Kasihan. Makanya yang waras supaya Tuhan percayakan untuk menikah dan lain-lain. Nah itulah waras. Jangan tidak waras. Sungguh-sungguh ini. Sungguh-sungguh. Ya, ayo. Nah, kalau sudah waras ditulisi firman. Ditulisi firman. Mari Ibrani 10 ayat 16 17. Ibrani 10 ayat 16 17. Ya. Tidak bisa dinasihati padahal orang kasihan. Aduh, kamu kalau gini, kamu nanti celaka, kamu ngamuk. Enggak waras. Kecuali orang suruh, ayo masuk sumur kamu, ayo ngamuk. Nah, itu waras. Nah, tapi misalnya mau masuk sumur ditarik, ayo jangan, ayo sana. Ngamuk, apa biarkan ku masuk sumur, enggak waras. Ngerti kaum muda ya? Kalau kita orang tua mau berbuat baik, gembala, nasihati berbuat, kita ngamuk, enggak waras. Enggak waras itu. Ya, tidak waras. Nah, kalau membiarkan saudara-saudara masuk sumur, terserah lah. Itu orang tuanya enggak waras. Gantian. Gembalanya enggak waras. Ya, orang sudah berbuat gini, waduh biarkan aja lah, terserah. Wah itu orang tuanya enggak waras. Gembalanya enggak waras.
Tapi kalau jangan kamu, waras orang tuanya itu. Kalau melawan tidak waras, kalau tidak melawan sama-sama waras. Loh, enak kan? Sama-sama waras. Bisa ditulisi firman. Ibrani 10. Ayo. Ibrani pasal 10. Ayat yang Ibrani pasal 10 ayat 16-17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Nah, kalau lihat saya, kalau jiwa roh kita waras, sehat, hati, akal budi dan hati kita waras, sehat, maka kita bisa mendengar firman dengan baik. Sampai ngerti firman. Nah, saat kita ngerti, firman ditulis di dahi. Firman ditulis di dahi. Kemudian kita bisa percaya, yakin pada firman. Sehingga firman menjadi iman di dalam hati. Ditulis di hati. Tulis di dahi, ngerti. Oh iya, ini orang waras. Dengar kaum muda. Kalau melawan firman, bosan dengar firman, ngantuk dengar firman, sementara yang lain senang dengar firman. Kita ngantuk, bosan dan lain-lain. Melawan firman, tidak waras itu. Maaf loh ya, ini istilah kurang enak di telinga. Tidak waras. Nah, sebaliknya, ya jangan cuma kaum muda saja, jangan cuma sidang jemaat saja, gembalanya juga. Gembala tidak mau menasehati, nggak mau memberitakan firman. Tidak waras juga gembalanya itu. Tidak waras juga. Jiwa rohnya tidak waras. Tugasnya dia memberitakan firman untuk jemaat, untuk kaum muda. Beritakan firman. Dia tidak mau. Tidak waras juga. Sama itu. Sama. Tidak waras juga itu. Jiwa rohnya tidak waras. Jiwa roh. Pikiran, hati, akal, budi, hati. Tapi kalau sama-sama waras, gembala bisa menyampaikan firman, mengerti firman juga, ditulis di sini, yakin, tulis di hati. Jemaat juga, kaum muda juga, bisa enjoy dengar firman. Mengerti, ditulis di dahi, percaya, yakin, ditulis di hati, menjadi iman. Dan aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, menuliskannya dalam akal budi mereka. 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Wow, luar biasa. Saat kita mengerti, percaya firman, maka segala dosa dihapus oleh Tuhan. Amin. Segala dosa dihapus oleh darah Yesus. Kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami damai sejahtera. Orang waras itu damai sejahtera. Ya, kalau tidak damai itu jiwa rohnya sakit. Ya. Hati pikirannya sakit itu, tidak waras. Bisa pedih, bisa pahit, bisa najis, bisa jahat. Hati pikirannya bobrok. Nah, itu tidak waras. Tapi kalau damai sejahtera itu waras. Ayo pertahankan damai sejahtera. Ya, semoga kita bisa mengerti. Diampuni dosa, damai sejahtera. Nah, hidup itu enak dan ringan sudah. Kalau tadi kutukan itu letih lesu, beban berat. Waduh kok gini ya. Wah hidup rasanya aduh pontang-panting. Saya sudah mengatakan sudah paling tidak kuat lihat. Masih remaja air mata terus sudah pontang-panting. Aduh mau jadi apa ini? Mau jadi apa hidup ini? Ayolah. Serahkan yang tidak waras itu. Yang tidak berpakaian dan lain. Serahkan pada Tuhan. Bertobat, lihat lambung Yesus malam ini. Bertobat. Yang belum baptisan air, besok minggu masih ada penataran kedua. Ayo boleh masih. Ya, boleh. Nanti hari Sabtu depan berarti baptisannya. Sabtu depan baptisannya. Berarti Sabtu depan tetap kebaktian semacam ini disertai baptisan air. Ya, secepatnya Nanti mulai minggunya langsung penataran calon imam. Imam-imam langsung. Calon imam yang mau jadi imam. Ayo layani Tuhan. Nah, begitu. Ya, begitu. Cepat sekarang geraknya. Sebab roh jahat, roh najis cepat juga. Tinggal pilih mau dirasuk roh jahat, roh najis atau waras. Tidak waras atau waras. Jadi kaum muda tinggal pilih. Itu tidak ada lagi. Tidak ada kita istilah. Ya saya lihat-lihat dulu. Tidak ada. Tinggal waras atau tidak waras. Maaf loh ya. Agak tidak enak malam ini. Istilahnya. Ya memang begitu. Istilahnya harus tegas. Harus tegas. Jadi waras. Gitu. Ya.
bisa dengar firman dengan enjoy, dengan baik. Sampai ngerti, oh itu dosa diampuni. Damai sejahtera, semua enak ringan. Hidup kita enak ringan. Kalau ditulisi firman enak ringan. Kalau ditulisi rojaan, jangan bilang oh pesta seks, oh pesta. Oh berat hidup itu. Berat, tidak waras itu berat. Hidup itu berat. Tapi kalau sudah diampuni dosa, betul-betul damai sejahtera. Damai, enak dan ringan hidup. Ya, semoga kita mati. Itu hasil pertama, waras. Kemudian berpakaian. Ya, sudah waras, sudah berpakaian. Ya, sudah waras juga sudah berpakaian. Hasil yang kedua, sudah berpakaian. Nah, begitu, ya. Jadi sudah waras, kemudian sudah berpakaian. Sudah berpakaian. Ya. Sudah waras, sudah berpakaian. Itu di dalam Injil Markus pasal 5 itu ditulis juga sudah berpakaian. Di Lukas 8 juga, ya, di ayat tadi 35, keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Telah berpakaian. Ya, sudah berpakaian. Sudah berpakaian. Artinya hidup benar, sudah tidak telanjang lagi. Sudah berpakaian, hidup benar, hidup suci. Plus pakaian indah, sudah melayani Tuhan. Nah, begitu itu orang waras. Sudah berpakaian. Nah, kalau waras dengar firman dulu, yang baik, ngerti, percaya, yakin pada firman, dosa diampuni, dia damai sejahtera. Roh jahat tidak bisa dituliskan lagi pada jiwa roh. Tidak bisa. Hanya firman yang tulis. Kemudian berpakaian. Tidak telanjang lagi. Hidup benar, hidup suci. Ditambah pakaian indah. Beribadah dan melayani Tuhan. Sebagai apa saja. Punya jabatan pelayanan. Beribadah, melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan karunia-karunia. Pakaian indah. Indah hidupnya. Berpakaian tuh indah hidup. Indah hidup. Saja indah hidup. Itu yang benar. Kalau telanjang itu memalukan. Tapi seringkali oleh setan dibolak-balik. Oh, kalau ada foto telanjang, oh ini nilai seninya, wah, itu kurang ajarnya setan itu. Ngerti ya? Jangan ikut-ikut yang jurusan seni, jangan ikut-ikut ya. Boleh, jurusan seni besok boleh. Tapi jangan ikut-ikut pikiran setan itu. Ya, kalau ada di foto, ada telanjang, oh ini bukan porno, ini nilai seni, bukan itu. Itu pikiran setan tidak waras itu. Mengerti? Mengerti? Nah, itu pikiran setan, jangan dibolak-balik. Kalau berpakaian itu pikiran Tuhan itu. Amin? Amin. Kalau enggak, Tuhan tidak usah kasih pakaian Adam dan Hawa. Biarkan telanjang. Wah, indah ini, seni ini. Tuhan sampai rela ditelanjang di kayu salib. Rela ditelanjang untuk menutupi ketelanjangan kita. Sekarang tidak waras dunia ini sudah. Yang telanjang dibilang indah. Jangan coba-coba. Telanjang itu memalukan, menyedihkan, menghancurkan semua. Tapi kalau berpakaian hidup benar, hidup suci, ditambah pakaian pelayanan, betapa indahnya kaum muda. Masa depan yang indah. Amin. Hidupnya indah. Masa depan yang indah. Jangan ditipu oleh dunia yang sudah tidak waras, yang dikuasai roh jahat, roh najis. Semoga kita bisa. Ya, ayo. Kemudian duduk. Nah, duduk di kaki Yesus. Duduk di kaki Yesus. Duduk di kaki Yesus. Ya, duduk di kaki Yesus itu senilai dengan duduk di atas rumput tergembala dengan baik. Duduk di kaki Yesus sama dengan duduk, artinya duduk di kaki Yesus itu artinya tergembala. Tergembala dengan baik, duduk di atas rumput yang hijau, tergembala dengan benar dan baik. Itu sama nilainya. Tidak jalan-jalan lagi. Di kuburan dia lari sana, wah lari sini. Beredar-edar sana sini kaum muda. Jam-jam kebaktian beredar ke sana, beredar ke sini. Ibadahnya beredar. Oh, itu situ ada pestanya, situ ada ininya. Wah, jangan duduk. Kalau mau ditolong Tuhan duduk. Duduk di bawah kaki Yesus. Arti pertama,
tergembala dengan benar dan baik. Jangan jalan-jalan, duduk tergembala dengan benar dan baik. Nah, kalau sudah tergembala, seperti duduk di atas rumput yang hijau, tergembala dengan benar baik. Terjadi pemecahan roti. Laki-laki duduk semua. Setelah duduk, 5 roti 2 ikan pecah-pecahkan untuk beri makan 5.000. Terjadi pemecahan roti. Kalau kita sudah duduk di bawah kaki Yesus, artinya yaitu duduk di atas rumput, tergembala dengan baik. Tergembala dengan benar baik. Terjadi pemecahan roti sehingga kita bisa berteriak, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Nah, itu terjadi pemecahan. Kan enak kita yang duduk, Tuhan yang kerja. Mana enak? Kita yang lari sana lari sini, Tuhan yang duduk. Wah, celaka kita. Kita yang duduk, Tuhan yang kerja. Ini. Takkan kekurangan aku. Mengalami pemeliharaan secara jasmani dalam kelimpahan. Mengucap syukur, takkan kekurangan. Ini pemeliharaan Tuhan secara jasmani, secara berlimpah. Sampai kita selalu mengucap syukur pada Tuhan. Kelimpahan bukan juta-juta. Kelimpahan itu selalu mengucap syukur, tidak kurang. Selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Ya. Oh, dulu orang banyak mengatakan, iya sudah sekarang jemaat banyak, lumayan banyak. Oh, tidak. Mulai saya pengerja, tidak ada gaji, tidak ada jemaat. Oh, kelimpahan saya. Kelimpahan. Saya bilang, kok seperti punya kelimpahan. Pokoknya kelimpahan. Pergi ke luar negeri, ke New Zealand waktu itu. Saya baru mau pegang beli. Saya mau bayar, sudah ada yang bayar. Oh, kelimpahan. Apa yang butuh? Ada. Semua ada. Semua ada. Jadi tidak ada jemaat, tidak ada gaji. Ada. Semua yang butuh ada. Yang penting kita butuh apa? Ada. Itu tidak kekurangan. Amin. Itu mengucap syukur. Daripada tabung, banyak tabungan. Misalnya tabungan 1M, lalu butuhnya 1,5 M, ada utang. Nah, mungkin kita tidak ada tabungan, tapi butuh ini ada. Ini ada. Terserah. Mau ada tabungan silakan. Tapi yang penting kita butuh ada. Butuh ada. Itu kelimpahan. Amin. Itu kelimpahan. Nah, begitu takkan kekurangan. Pemeliharaan rohani takkan kekurangan sampai sempurna. Kita disucikan sampai sempurna. Takkan kekurangan, tidak ada cacat celah, sempurna. Itu penggembalaan, duduk di kaki Yesus. Biar dia yang bekerja. Kita yang duduk. Biar dia yang pecah-pecahkan roti. Bekerja dengan kekuatan firman penggembalaan untuk memelihara hidup kita. Secara jasmani dipelihara, takkan kekurangan. Secara rohani takkan kekurangan sampai sempurna. Ayo percayalah kaum muda, percayalah. Jangan beredar-edar. Baik secara ibadah, baik secara fisik ini. Jangan beredar sana sini, banyak duduk. Banyak duduk. Kemudian artinya lagi duduk di bawah kaki Yesus. Banyak menyembah Tuhan. Nah itu aja. Banyak menyembah Tuhan. Duduk di bawah kaki Yesus. Tergembala. Yuk yang sungguh-sungguh. Banyak makan firman, tergembala. Ada pemecahan roti. Dan banyak menyembah Tuhan hari-hari ini. Saudara, menyembah Tuhan. Menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Menyembah Tuhan itu menyerahkan segenap hidup kepada Tuhan. Hanya percaya berharap Tuhan. Dan menunggu waktu Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, nunggu cuma. Nunggu kita. Biar Tuhan yang mengerjakan semua. Amin. Biar Tuhan. Seperti Ruth. Nah, Naomi kasih pesan sama Ruth. Ruth, sudah duduk aja kamu. Duduk nanti, menantikan. Duduk. Dia itu, Boas itu, tidak akan berhenti kerja sebelum selesai semuanya. Nah itu. Sudah duduk. Duduk dalam penggembalaan. Yuk yang benar. Makan firman yang benar. Disucikan kita. Piara secara jasmani, rohani disucikan. Ayo. Sudah takkan kekurangan. Dan duduk banyak menyembah Tuhan. Menyerah sepenuh kepada Tuhan. Percaya berharap Tuhan, jangan yang lain. Dan menunggu waktu Tuhan. Sabar, nunggu waktu Tuhan. Sudah biarkan dia bekerja. Waktunya kapan terserah Tuhan. Yang penting Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tidak pernah terlambat. Yang penting garis bawahi.
Loh kok belum ya? Loh kok belum? Tapi yang penting yakin. Tuhan tidak pernah terlambat. Lazarus 4 hari sudah busuk. Tidak terlambat. Tuhan bisa. Yang penting itu. Ayo baca kitab Rut. Nah ini pesan Naomi kepada Rut saja. Kepada Rut. Rut pasal yang kitab Rut. Pasal yang ke-3. Ayat yang ke-18. Lalu kata mertuanya. Itu. Duduk sajalah menanti anakku. Duduk sajalah menanti. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan gerusa-gerusu kau muda. Mau ini mau jodoh. Jangan gerusa-gerusu lah. Tunggu. Tunggu waktunya Tuhan. Duduk menanti. Jangan beredar seperti Esau. Jangan berburu seperti Esau. Janganlah. Duduk saja menanti. Duduk saya nanti Lempinel ya. Lulus Lempinel. Duduk menanti. Jangan harus ini. Tenang saja. Duduk tergembala dulu. Duduk menyembah Tuhan. Amin. Itu aja 2 rumus ini. Gak usah bingung. 2 rumus ini aja. Kau muda, 2 rumus ini aja. Duduk yang manis di rumput. Sudah terima firman. Duduk yang manis. Nah, nanti Tuhan yang pecah-pecahkan. Mulai, pemeliharaan jasmani sampai berlimpah. Kuliah semua dipelihara. Sampai berlimpah. Mengucap syukur terus. Pemeliharaan rohani hidup ini disucikan. Sampai sempurna. Takkan kekurangan. Yakin Tuhan tidak pernah menipu kita. Dan kemudian duduk menyembah Tuhan. Sudah dibaca. Duduk saja menanti sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu, Boas, itu gambaran Yesus. Orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Amin. Ini nubuat di kayu salib. Terakhir Tuhan mau menyerahkan nyawa. Dia berteriak, sudah selesai. Baru selesai. Dia tidak akan berhenti bekerja sebelum semua selesai. Amin. Kita duduk menanti. Semoga ini menjadi pengertian bagi saya hamba Tuhan. Bagi para hamba Tuhan, bagi kaum muda siapapun. Duduk. 2 kali duduk. Sebenarnya banyak duduk, tapi saya ambil 2 untuk kaum muda. Malam ini. 2 kali aja. Tergembala dengan benar baik. Dan duduk menanti, menyembah Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Saja, maka di sini saja duduk menanti, sabar menanti waktu Tuhan. Maka Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Untuk menyelesaikan. Maka Tuhan akan datang, Yesus datang tepat pada waktunya untuk menyelesaikan semua masalah kita. Sampai yang mustahil, menghapus air mata kita. Yakin. Tuhan menyelesaikan semua tepat pada waktunya, menghapus air mata kita. Saja ini pertolongan Tuhan. Dan juga saja Tuhan sanggup memindahkan, ini pertolongan Tuhan, menyelesaikan masalah. Memindahkan suasana kutukan kepada suasana Firdaus. Memang sebelum telanjang manusia di Firdaus. Setelah telanjang di dalam kutukan, sama dengan orang telanjang ini, orang tak waras. Kutukan, penderitaan, tapi mau diganti. Penjahat di sebelah Yesus, Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Hari ini juga, pada hari ini juga. Ayo malam ini juga. Kita akan bersuasana Firdaus. Amin. Semua kutukan letih lesu. Dan bersuasana Firdaus. Kebahagiaan surga. Air mata dihapus. Dan selesai yang terakhir. Yaitu Tuhan akan. Jika Yesus datang kedua kali. Kita akan diubahkan. Menjadi sempurna seperti dia. Sama mulia seperti dia. Sempurna. Sama mulia seperti dia. Sudah selesai. Selesai, sempurna, selesai. Seperti itu. Selesai tubuh Kristus yang sempurna. Selesai pembangunan tubuh Kristus. Kita, jika Yesus datang kedua kali, kita disucikan, diubahkan. Sampai selesai, sampai menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Seperti Yesus. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya kedua kali. Di awan-awan yang permai. Ayo duduk saja menanti. Yesus yang memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita menyelesaikan semua. Kita hanya duduk menanti.
Amin. Nah, permulaan pembaruan sampai selesai pembaruan, permulaannya jangan dusta. Ngaku apa adanya. Kegagalan, dosa, jangan dusta. Berkata benar, ngaku apa adanya malam ini. Itulah. Itu saja kita diubahkan oleh Tuhan. Mau diselesaikan secara rohani. Ya, selesai jasmani, masalah-masalah. Selesai rohani itu kita disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti dia. Penyelesaian tubuh Kristus yang sempurna. Mulai dari jangan berdusta, berkata benar, jujur, mengaku apa adanya dosa-dosa. Seperti penjahat, jujur, dia tidak salah. Kita yang salah. Kita yang layak dihukum. Ngaku, kita yang gagal, kita yang hancur. Tapi dia tidak salah. Tuhan akan tolong kita semuanya malam. Dia yang bergumul. Dia yang memperhatikan, memperdulikan. Kita tinggal duduk. Duduk di penggembalaan. Duduk dalam penyembahan. Maka Yesus yang memperhatikan, memperdulikan, mengerti dan bergumul sampai selesai semuanya. Selesai semua. Dia tidak pernah menipu kita. Tuhan tolong. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tamatkan kebaktian. Allah peduli. Mari. Nomor 1. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, tunjukkan kepala. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan tundukkan kepala. Jangan ragu kau muda. Yang penting mau berpakaian waras, dengar firman yang baik. Mau duduk dalam penggembalaan, nikmati firman.
Mau duduk banyak menyembah Tuhan, serahkan pada Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Lagi, pasti selesai semua. Selesai semua. Jangan ragu kekuatan Tuhan. Saya beri waktu 1-2 menit. Kalau ada yang mau maju ke depan, dimanapun kamu udah berada, di Surabaya, di Medan, di depan laptop, dimanapun juga, siapapun juga, silakan. Mau duduk di bawah kaki Tuhan saat ini. Lagi, jangan dusta, jangan tidak jujur. Kalau butuh datang, mengaku apa adanya. Haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, boleh di tempat, silakan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau menyelesaikan semua. Kami pulang dengan bahagia, suasana Firdaus. Oh, haleluya. Engkau ampuni kami. Oh, Engkau tutupi ketelanjangan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ampuni. Engkau tutupi ketelanjangan kami, Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Biar suasana Firdaus kami alami. Semua selesai pada waktunya, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. 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 Ya lawasa. Oh, ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Dimanapun kau sudah berada, dimana kami berada, jamah semua Tuhan. Semua waras, semua berpakaian indah, semua damai sejahtera, semua selesai Tuhan. Semua selesai pada waktu, semua sempurna pada waktu. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Ya lawasa. 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 Jamah kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempatnya. Ayo serahkan hidup ini. Sudah. Jangan ini lagi yang lama.
tapi hidup yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Saya mau waras Tuhan. Saya mau berpakaian Tuhan. Saya mau duduk Tuhan hari-hari ini. Oh haleluya. Kami berjanji di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kami Tuhan. Haleluya. Kami mau waras, hati pikiran hanya ditulisi firman, bukan yang porno dan lain-lain Tuhan. Haleluya. Kami mau Tuhan berpakaian Tuhan. Haleluya. Kami mau melayani Engkau, hidup benar melayani Engkau Tuhan. Kami mau duduk tergembala, duduk menyembah-Mu sampai mujizat terjadi Tuhan, sampai semua selesai, bahkan sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami pulang dengan suasana firdaus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami kaum muda semua di sini di WR4 Surabaya, di Medan Tuhan, di dalam negeri luar negeri semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa sungguh-sungguh uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Membimbing kami hidup benar, suci, sempurna Tuhan. Kaum muda yang sudah undur Engkau tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Berkatilah kaum muda yang sudah bekerja, berkati, buka jalan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan. Yang sekolah kuliah, beri hikmat-Mu menghadapi ulangan harian, UAS, skripsi, tesis, desertasi, semua Engkau tolong semua. Tuhan berkemurahan Tuhan semua. Kelulusan judul-judul semua Engkau tolong. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, tolong semua. Berikan pergaulan yang terbaik, perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran, tapi jangan seperti Yudas Iskariot Tuhan tolong. Yang benar-benar dari Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, Engkau tolong. Beri masa depan yang indah, yang baik, yang bahagia Tuhan, Engkau tolong. Kaum muda untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua dalam tangan-Mu Tuhan. Semua dipeluk oleh Tuhan hari-hari ini. Tuhan tolong semua. Demikian juga Tuhan Engkau tolong orang tua kami. Dimanapun mereka berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Pakai mereka dalam pengajaran yang benar. Tata cara ibadah benar. Berkati mereka semua. Terima kasih. Syukur kepadamu. Terima kasih. Inilah hidup kami. Kami tidak mau kecewa, putus asa Tuhan dengan kehancuran dan lain. Kami menyerah dan kami tidak mau bangga dengan suatu. Kami menyerah kepadamu. Yuk sekali lagi. Angkat 2 tangan. Betul-betul. Hanya di dalam tangan Tuhan. Menyerah. Banyak duduk. Menyerah. Haleluya. 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 Tidak mau kecewa, tidak mau putus asa. Kami tetap duduk Tuhan. Haleluya. Menyerah kepadamu. Tidak mau bangga. Kami tetap menyerah kepadamu. Jangan jatuh kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang tidak hadir kaum muda hari ini di sini di W4 di Medan, Engkau tahu Tuhan keadaan mereka, Engkau jamah semua, Engkau tolong beri kesetiaan sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Kita nyanyi satunya. Tetap tadi, mari. Segera. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli.
segala persoalan yang kita hadapi. Bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan berbiarkan Allah mengerti. Puji Tuhan. Kebaktian kita di sini besok pagi 7:04 kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Ajaklah teman-teman, Tuhan memberkati. Selasa doa penyembahan jam 5:04 sore. Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:04 dan Sabtu kaum muda remaja jam 5:04 ya. Ajaklah teman-teman datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan tolong kita semuanya. Juga di WR4 Surabaya, ya, juga di Medan besok jam 7:04 juga kebaktian umum. Gunakan hari libur datang kepada Tuhan dan seterusnya. Juga di WR4 Surabaya besok sore jam 6:04 sore kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Kemudian kebaktian Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30 sore, Rabu doa penyembahan 5:30 sore dan Sabtu kaum muda remaja 5:04. Ajaklah teman-teman untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberkati juga semuanya. Mohon doa untuk Saudari Maria Yosefin Kristianova yang sakit demam dan tidak bisa mengikuti ibadah. Maria, ya. Mohon doa anak kami Yunike dan Evelyn yang akan ulangan mulai 2 Februari dari keluarga Dr. Rudi di Ponorogo. Ya. Kemudian doa yang berulang tahun tanggal 30 Januari sampai 6 November. Dialova Kristi Kinaranindya 30 Januari. Leoni Jolisa Hanvela 30 Januari. Sharon Eleanor Alsaheba Surabaya hari ini 31 Januari. Yeyen Putri Donawati hari ini 31 Januari. Andreas Doming 2 Februari. Matthew Ronaldo Suhanto Aldo 2 Februari. Bapak Anton Willy Tampu Bolon Medan 2 Februari. Yohan Limantara Hanhan 4 Februari. Davina Natasha Natania Vina Surabaya 5 Februari. Gracia Krisnanda Surabaya 6 Februari. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita malam ini. Kami berdoa buat yang ulangan mulai 2 Februari, anak-anak semua, Evelyn, Euneke dan lain-lain semua. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, pertolongan supaya mereka bisa naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, namamu dipermulakan. Beri hikmatmu cara belajar, menjawab soal-soal dengan benar, baik, jujur semua, mujizat terjadi. Tuhan tolong semua. Yang sakit Maria Yosefin, engkau jamah juga, engkau sembuhkan, engkau tolong. Yang lain yang tidak disebut nama, engkau tolong juga. Demikian yang berulang tahun kemarin, hari ini dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Latihan kur kaum muda, Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara baik celaka. Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada besok pagi di sini, besok di Medan, besok sore di Surabaya, semua Engkau tolong Tuhan. Kami serahkan dalam tahun. Tidak ada yang ketinggalan, Tuhan tolong semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar seluruh doa kami. Engkau berkati kaum muda, balaskan berkat berlipat kali ganda apa yang sudah mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain.